Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, yaitu sistem absensi mahasiswa berbasis Java dan MySQL untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebelum saya membahas lebih dalam terkait proyek kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abdul Burhanuddin, lalu yang kedua ada saya sendiri, Gulmar Kadafi, dan terakhir ada Wildan Mufti Berwijaya. Oke, selanjutnya ada pendahuluan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini latar belakang dari aplikasi yang kami buat yaitu dengan majunya teknologi dan dunia pendidikan haruslah selaras dengan zaman sekarang. Sebagaimana sekolah pada umumnya, tentu siswa berkewajiban untuk senantiasa hadir dan mengikuti pembelajaran. Oleh karenanya, diperlukan sebuah sistem digital yang memudahkan sistem tersebut. Sebuah sistem yang dirancang oleh kelompok kami untuk mencatat dan mengelola data kehadiran mahasiswa secara otomatis dan terstruktur, menggantikan metode manual yang rentan kesalahan dan bilang hilangnya arsip. Sehingga untuk itulah diperlukan aplikasi absensi yang dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisien agar mempermudah proses rekapitulasi data secara berkala untuk pendidikan yang lebih optimal. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan. Nah, tujuan dari aplikasi yang kami buat yaitu dengan mengembangkan aplikasi absen yang mudah digunakan dan terintegritas dengan baik, mengatasi masalah sulit, mengakses transportasi absen untuk siswa, membuat aplikasi yang dapat membantu rekapan absen persekian waktu untuk mempermudah pengelolaan absensi, kemudian memudahkan guru dalam melakukan sesi absensi pada siswa dengan sistem yang aman. Yang terakhir, mengurangi kesalahan akibat pencatatan manual. Next. Nah, kemudian ada batasan masalah nih dari aplikasi yang kami buat gitu. Aplikasi ini hanya mencatat absensi siswa berdasarkan kehadiran harian dan per mata pelajaran. Aplikasi tidak mencakup fitur pembayaran SPP atau manajemen akademik lainnya. Kemudian yang terakhir, sistem absensi hanya digunakan untuk siswa dan tidak mencakup kehadiran guru atau staf sekolah. Nah, ada pun kekurangan dari aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan fitur yang kurang sempurna, seperti penambahan siswa yang masih manual dan tidak otomatis terdaftar setelah registrasi, dan git yang masih kurang rapi. Next. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Identifikasi permasalahan, identifikasi masalah yang akan kami selesaikan yaitu pengembangan aplikasi untuk sistem absensi siswa SMA. Skema pengumpulan data. Kami mengumpulkan informasi mengenai fitur apa saja yang harus ada dan apa yang menjadi hal yang harus di-highlight. Perancangan sistem aplikasi, kami memulai desain aplikasi dimulai dengan perancangan GUI menggunakan NetBeans. Kami membuat user interface yang mudah dipahami. Pengembangan sistem. Kami mengembangkan sistem secara bertahap dengan berbagai trial and error secara berkala. Pengujian sistem program. Kami menguji dengan pengulangan berkala demi berjalannya aplikasi yang lebih interaktif. Next. Fitur utama program. Akses admin yang dapat digunakan oleh guru atau admin sekolah sehingga keamanan sistem lebih terjaga. Akses user yang dapat digunakan untuk mengabsen secara mandiri. Mengabsen dengan cara memilih sesuai nama, mata pelajaran, pertemuan, dan keterangannya. Melakukan rekap dalam skala mingguan untuk mengevaluasi kehadiran siswa dalam kelas. Melakukan rekap dalam skala bulanan untuk mengevaluasi kehadiran siswa dalam kelas. Menambah, mengedit, dan menghapus siswa sesuai dengan kemudahan penggunaan. Next. Selanjutnya akan ada demonstrasi program. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke demonstrasi program ya. Sini kita akan langsung saja buka program yang sudah kita buat. Sebelumnya, apakah share screen-nya masuk ya? Masuk. Aman. Oke, untuk penggunaan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana program ini berjalan. Nah, di sini sudah
terdapat banyak sekali file Java dan juga di form ya. Yang pertama, mungkin kalau jika kita tidak punya akun, kita harus register akun. Nah, sini kita masukkan namanya Burhan biasa 100 7 kelas, misalkan kelas IPS sama laki jurusan kelasnya passwordnya 1 2 3 4 5 1 2 3. Nah, di sini kita dapat notifikasi bahwasanya akun berhasil dibuat. Nah, sebelum kita memastikan apakah akun sudah benar-benar dibuat, kita bisa cek di admin PHP. Nah, sini kita lihat di user. Sini, nah ini sudah masuk ya, Burhan, ID, video, terus passwordnya 1 2 3. Oke, next. Kita masuk ke menu login. Nah, kita masuk ke user yang sudah kita buat tadi. 1 2 3. Login berhasil. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu bagian siswa. Nah, di menu bagian siswa ini kita bisa melakukan absensi, bisa melihat rekap mingguan, dan juga kita bisa lihat rekap bulanan. Cuman di bagian tampilan siswa ini kita tidak bisa menambahkan siswa. Jadi kita untuk melihat nama-nama ini kan beberapa nama nih. Untuk menambahkannya kita harus login ke menu admin. Ya, mari kita coba login ke menu admin ya. Seperti login file. Untuk login ke admin, username admin, password admin. Login hasil. Nah, di sini kita sebagai admin ya, kita masuk ke menu admin utama. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama siswa. Contohnya Wildan. Namanya 1003. Kelasnya kelas 12. 3. Jenis kelamin laki-laki, jurusan IPA. Nomor telepon 08. Nah, sini kita tambahkan. Nah, data berhasil disimpan dan juga sudah muncul di tabel ini. Nah, untuk mengedit kita harus melakukan dengan cara pencarian dengan cara cari nama, data Wildan ditemukan, lalu kita edit. Nah, data berhasil edit. Jadi misalkan ini Wildan kan, Wildan kita cari, data Wildan ditemukan, misalkan kita ganti kelasnya jadi kelas 2. Data berhasil edit dan Wildan sudah berubah menjadi kelas 11.2 dan datanya sama tadi. Dan untuk penghapusan juga kita tinggal cari saja, lalu kita hapus. Data berhasil dihapus dan siswa Wildan sudah dihapus dari data. So kita tambahin lagi aja. Karena kita mau tes buat absensi. Nah, sudah disimpan. Jadi ini bagian menu untuk adminnya, untuk menambahkan siswa dan juga mengedit serta menghapus siswa. Nah, untuk tombol reset ini tujuannya apa? Ini untuk meng-clear bagian dari form. Nah, jadi kosong. Kita balik lagi aja ke menu ini. Nah, di sini kita akan coba untuk mengabsen. Tadi kan sudah ditambahkan Wildan mata pelajaran, misalkan di sini kita ambil sampel baru 3 ya.
matematika pertemuan. Nah, untuk pertemuan misalkan di sini kita ambil yang di tanggal 25 misalkan yang kemarin kehadiran hadir submit. Nah, berhasil disimpan. Lalu kita lihat di rekap mingguannya. Di sini kita lihat modul 5, nama Wildan. Nah, ini sudah muncul hadir. Tuh, ini belum diperbaiki. Nah, ini kita cek untuk Wildan tadi ya, kuliah matematika. Nah, sini, nah sudah terlihat. Jadi di bulan November, mulai tanggal 4 sampai tanggal 29 November, sudah tercatat Wildan masuk di mata pelajaran matematika dengan keterangan hadir. Untuk contoh lain, misalkan saya masukkan Iqbal dengan mata pelajaran fisika pertemuan yang sama tanggal 25. Keterangannya izin misalkan. Submit, data berhasil simpan, kita lihat di rekap mingguan. Iqbal mata pelajaran fisika pertemuan 25. Nah, diizin di mata pelajaran fisika. Di rekap bulanan kita cek Iqbal mata fisika. Nah, ada keterangan izin. Nah, ini untuk keterangan di bagian menu admin. Nah, tadi ini sama ya seperti yang tadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian user biasa gitu. Tadi kan yang sudah masuk sebagai siswa ya. Sini ada Burhan dengan ID 12345. Coba ya. Kita close dulu. Kita masuk lagi ke menu login. Login berhasil. Nah, di sini Burhan juga bisa melakukan absensi. Seperti tadi kan contohnya admin bisa melakukan absensi, cuman Burhan sebagai siswa tidak dapat mengakses menu admin dan menambahkan serta menghilangkan absensinya atau datanya gitu. Tapi di sini memang sedikit kesalahan itu, jadi ketika daftar sebagai user dia tidak terkonfigurasi sebagai siswa. Nah, itu mungkin sedikit PR ke depannya untuk penyempurnaan. Jadi di sini juga user Burhan masih bisa memilih absensi untuk temannya yang lain. Tuh, itu sedikit kesalahan dan menurut saya sangat perlu dikembangkan. Gitu. Kan sini Burhan Iqbal, gitu. Iqbal masuk ke mata pelajaran fisik biologi di kakak ini. Kita keterangannya hadir, submit, data berhasil disimpan. Sini juga ya ada ya data-data yang masuk kayak dia yang absen. Nah, sini kita masukkan lagi nama Iqbal, mata pelajarannya biologi, temuan, submit. Nah, ada di rekap bulanan juga. Kita cek Iqbal mata pelajaran biologi bulan submit. Sekian saja untuk demonstrasi program ya, karena di sini juga fitur-fiturnya seperti yang sudah dijelaskan dari tadi ya, ada dua role gitu dari admin dan juga user. Nah, itu memiliki peran dan juga batasannya masing-masing gitu. Jadi untuk
aplikasi ini memang membutuhkan lebih banyak pengembangan lagi ke depannya, seperti tadi yang saya katakan, kekurangannya seperti itu. Oke, untuk demonstrasi dicukupkan, kita langsung masuk ke presentasi lagi. Baik, untuk kesimpulan mungkin sistem absensi siswa berbasis Java, NetBeans, dan MySQL ini mempermudah pencatatan dan pengolahan data kehadiran secara digital dan aman karena data disimpan dalam database yang terintegrasi. Data tersimpan aman, mudah diakses, serta dilengkapi fitur pencarian dan laporan rekapitulasi absensi secara berkala. Tadi yang didemonstrasikan yaitu secara per minggu dan per bulan, dan juga bisa dilihat itu ada datanya kalau kita melakukan absensi. Lalu untuk kesimpulannya, untuk efisiensi waktu, proses absensi yang biasanya memakan waktu lama dan dapat dilakukan dengan detik gitu dengan adanya aplikasi ini. Jadi masing-masing siswa bisa melakukan absensi mandiri dan juga guru bisa memonitoring gitu terkait kehadiran siswanya di kelas dengan hanya menggunakan perangkat digital. Akurasi dan keamanan data tentunya data absensi yang tercatat secara otomatis mengurangi risiko kesalahan manusia dan pemalsuan data. Selain itu, data absensi dapat dilindungi dengan sistem keamanan yang lebih baik seperti enkripsi atau autentikasi dua faktor. Mungkin ini dapat dijadikan saran untuk pengembangan ke depannya. Lalu yang kedua, pemantauan secara real time seperti yang tadi saya katakan ya, kita bisa mengakses absen ini kapanpun kita mau gitu dan dibutuhkan. Jadi dengan sistem digital, absensi dapat dipantau secara langsung oleh pihak yang berwenang, baik itu guru, administrator sekolah, atau manajer di tempat kerja atau sekolahnya, misalkan kepala sekolahnya seperti itu. Untuk memastikan kehadiran peserta didik atau karyawan, ya mungkin kedepannya ya bisa dikembangkan untuk kehadiran karyawannya juga. Lalu ada kemudahan akses aplikasi absensi digital memungkinkan akses data yang memudahkan pengelolaan absensi yang efektif dan menyediakan laporan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Oke, mungkin sekian saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila dalam eksekusi program ini masih banyak kesalahan dan juga dalam penyampaian kata masih terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.